Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan melakukan penilaian status gizi pada kelompok umur dewasa dengan menggunakan metode pengukuran antropometri, survei konsumsi pangan, dan secara klinis. Di sini kelompok kami terdiri dari 4 anggota, yaitu yang pertama Nurul Hidayah, NIM 1911-2004, yang kedua Rahmananda Amalia, NIM 1911-2006, yang ketiga Ainun Salsabila Agustina, NIM 1911-2022, yang keempat Rinda Fitri Ayuni, NIM 1911-2025. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah, NIM 1911-2004. Perkenalkan, nama saya Rahmananda Amalia, NIM 1911-2006. Perkenalkan, nama saya Ainun Salsabila Agustina, NIM 1911-2022. Perkenalkan, nama saya Rinda Fitri Ayuni, NIM 1911-2025. Pengukuran status gizi dengan metode antropometri adalah pengukuran tubuh atau bagian tubuh manusia. Ini menjadikan ukuran tubuh manusia sebagai metode untuk menentukan status gizi. Berat badan menggambarkan jumlah protein, lemak, air, dan mineral yang terdapat di dalam tubuh. Tinggi badan menggambarkan ukuran pertumbuhan massa tulang yang terjadi akibat dari asupan gizi. Indikator status gizi orang dewasa ada IMT atau Indeks Massa Tubuh. Pengukuran IMT ini untuk memantau status gizi orang dewasa, khususnya untuk mengetahui kelebihan atau kekurangan berat badan. Hasil IMT didapatkan setelah melakukan pengukuran berat badan dan juga tinggi badan. Untuk berat badan hasilnya adalah 5,5 kg dan juga untuk tinggi badan hasil pengukurannya 153 cm. Maka IMT yang didapatkan langsung memasukkan ke dalam rumus, sehingga didapatkan nilainya 23,49, yang artinya kelebihan berat badan atau overweight dengan resiko. Selanjutnya yaitu ada lila atau lingkar lengan atas. Pengukuran lila menggambarkan cadangan lemak keseluruhan tubuh. Ini digunakan untuk mengetahui resiko kekurangan energi kronis. Hasil dari pengukuran lila. Hasil dari pengukuran sebelumnya didapatkan 27 cm, termasuk dalam kategori normal. Lingkar leher merupakan indikator lemak tubuh bagian atas. Ini dapat memprediksi obesitas yang merupakan pemicu dari berbagai penyakit. Hasil pengukuran lingkar leher. Hasil pengukuran sebelumnya didapatkan 36 cm, artinya termasuk ke dalam kategori lingkar leher besar. Lingkar perut menunjukkan adanya timbunan lemak di dalam rongga perut. Banyaknya timbunan lemak ini dapat meningkatkan resiko munculnya penyakit jantung.
Hasil lingkar perut. Dari pengukuran sebelumnya didapatkan 67 cm, artinya masih normal. Selanjutnya yaitu rasio lingkar pinggang dan pinggul. Hasil dari perhitungan ini dibandingkan dengan standar RLBP untuk memprediksi tingkat resiko terhadap penyakit degeneratif. Hasil rasio lingkar pinggang dan panggul. Dari hasil pengukuran sebelumnya didapatkan lingkar pinggang 70 cm dan juga lingkar panggul 90 cm. Maka rasio lingkar pinggang dan panggul yaitu 90 dibagi 70 hasilnya 1,28. Maka orang tersebut beresiko menderita diabetes, hipertensi, dan PJK. Dengan Mbak siapa? Salma. Umur berapa? Umurnya berapa? Umurnya 20 tahun. Saya Nur Hidayah. Di sini saya akan melakukan wawancara terkait konsumsi pangan yang Mbak konsumsi selama 24 jam kemarin. Nah, dari wawancara ini saya hitung kandungan gizi dari makanan yang sudah Mbak makan. Apakah Mbak bersedia? Ya, bersedia. Setelah bangun tidur, apa yang Mbak konsumsi? Air mineral Berapa gelas? 1 gelas. Terus selanjutnya Mbak mengkonsumsi apa? Pagi makan nasi sama telur dadar. Selanjutnya berapa centong nasi yang Mbak makan? Pagi 1 piring 2 centong nasi. Lauknya? Telur dadar. Telur dadarnya kan digoreng ya Mbak? Nah Mbak mendadar berapa telur? Saya menggunakan 2 butir telur, minyaknya 3 sendok makan. Baik. Setelah itu siangnya Mbak mengkonsumsi apa? Saya makan nasi sama ikan tongkol digoreng sama tempe goreng. Nasinya berapa piring? Nasinya sama 1 piring 2 centong nasi. Oke. Terus ikan tongkolnya juga digoreng. Bahan tongkolnya berapa biji? Tongkolnya pakai 1 potong, minyaknya 6 sendok makan. Selanjutnya yang tempe gorengnya? Tempe gorengnya 1 potong, minyaknya 3 sendok makan. Minumnya Mbak apa? Minumnya air mineral biar sehat. Selanjutnya ketika malam Mbak mengkonsumsi apa? Malamnya makan nasi lalapan. Nasinya berapa piring? Nasinya 1 piring sama ayam 1 potong, kacang panjangnya 1/4 mangkok kecil, tempe 1 potong, tahu 2 potong. Minumnya apa? Jus alpukat 1 buah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Sama-sama. Jadi, dari kesimpulan survei konsumsi pangan, bisa disimpulkan bahwa jumlah kalori yang diterima Salma terbilang kurang, karena kebutuhan kalorinya adalah 1966,679 kcal. Sedangkan saudara Salma hanya mengkonsumsi 1545,25 kcal. Untuk kedepannya, saudara Salma harus meningkatkan pemasukan kalorinya sampai mencukupi kebutuhan kalorinya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu penilaian status gizi secara klinis pada daerah bagian rambut. Untuk jenis-jenis rambut sendiri yang tidak sehat yaitu yang pertama kering dan kasar, yang kedua rapuh, yang ketiga kusut, yang keempat berketombe, dan yang terakhir bercabang. Dan hasil pemeriksaan pada responden didapatkan hasil yakni
Rambut terlihat normal dan tidak terdapat gejala rambut bermasalah. Di sini saya akan memaparkan hasil dari penilaian status gizi secara klinis. Anemia gizi besi. Anemia adalah suatu keadaan di mana kadar hemoglobin darah kurang dari batas normal. Pemeriksaan gejala klinis pada anemia terhadap target organ yakni mata, kuku, bibir, dan lidah. Berikut adalah hasil pemeriksaan pada responden. Hasil pemeriksaan pada responden tidak ada tanda-tanda seperti lemah, letih, lesu, lalai, lelah, atau 5L. Bibir tampak sedikit pucat, lidah licin, dan kadang-kadang pusing. Selanjutnya yakni penilaian status gizi secara klinis pada bagian daerah kuku. Untuk jenis-jenis kuku sendiri yang tidak sehat yaitu yang pertama berbintik-bintik, yang kedua berwarna biru dan rapuh, yang ketiga berwarna kuning, yang keempat garis hitam di kuku, yang kelima lipatan kuku bengkak, dan yang terakhir kuku putih. Sedangkan hasil pemeriksaan pada responden yakni kuku terlihat normal dan tidak terdapat gejala kuku yang bermasalah. Selanjutnya penilaian status gizi secara klinis pada daerah bagian telapak tangan. Hasil pemeriksaan telapak tangan pada responden didapatkan hasil yakni telapak tangan terlihat berwarna merah dan normal, tidak terdapat bintik-bintik putih, kulit tidak kering atau mengelupas, dan tidak terdapat gejala-gejala lain yang menandakan telapak tangan bermasalah. Selanjutnya penilaian status gizi secara klinis pada daerah bagian leher. Salah satu penyakit yang dapat menyerang bagian leher yaitu gangguan akibat kekurangan yodium. Beberapa keadaan yang disebabkan karena tubuh kekurangan yodium dapat menyebabkan yang pertama pembesaran kelenjar gondok, yang kedua pada orang dewasa dapat menyebabkan pembesaran kelenjar gondok, hipotiroid, serta gangguan mental, dan pada tingkat berat mengakibatkan cacat fisik dan mental seperti bisu dan tuli, pertumbuhan badan terganggu, badan lemah, kecerdasan dan perkembangan mental terganggu. Untuk hasil pemeriksaan pada daerah bagian leher pada responden didapatkan hasil yaitu permukaan leher terlihat normal, tidak ada pembengkakan pada kelenjar gondok, dan tidak terdapat gejala leher atau tenggorokan yang bermasalah. Terima kasih. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.